Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Dewi Masito. Kali ini kita masih dalam pembelajaran matematika. Materi pada pertemuan kali ini yaitu memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita awali dengan mengingat tentang yang pertama yaitu garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika kedua garis itu tidak akan bertemu dan tidak berpotongan di titik manapun meskipun diperpanjang sampai tak berhingga. Dari 3 contoh yang sudah Ibu siapkan, yang pertama di sini ada garis A dan garis B. Kalau kita perhatikan garis A dan garis B, kalau kita perpanjang, maka kedua garis tidak akan pernah bertemu. Kemudian contoh yang kedua, garis sejajar yang kedua yaitu pada bidang koordinat. Di sini ada garis A dan juga garis B. Kalau kita perhatikan, garis A dan garis B dia searah dengan sumbu X. Berarti garis A dan garis B adalah sejajar dengan sumbu X. Kemudian contoh yang ketiga, garis A dan garis B ini searah dengan sumbu Y. Maka bisa dikatakan garis A dan garis B sejajar dengan sumbu Y. Berikutnya garis tegak lurus. Dua garis yang saling tegak lurus berpotongan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Dari ketiga contoh yang pertama, garis A berpotongan dengan garis B membentuk sudut siku-siku. Berarti garis A tegak lurus dengan garis B. Kemudian contoh yang kedua, garis A memotong sumbu X membentuk sudut siku-siku. Demikian juga dengan garis B. Berarti garis A dan B tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian contoh yang ketiga, garis A dan garis B dia berpotongan dengan sumbu Y. Berarti garis A dan B tegak lurus dengan sumbu Y. Yang ketiga, garis berpotongan. Dua garis yang tidak sejajar dan tidak pula tegak lurus. Jadi, dia tidak membentuk sudut 90 derajat. Gimana? Masih ingat bukan? Selanjutnya, perhatikan gambar bidang koordinat Kartesius berikut. Di sini ada 4 garis, yaitu garis L1, L2, L3, dan L4. Kita akan menentukan posisi keempat garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, kita lihat posisinya terhadap sumbu X. Keempat garis tersebut searah dengan sumbu X. Berarti, garis L1, L2, L3, dan L4 sejajar dengan sumbu X posisinya. Kemudian keempat garis tersebut berpotongan dengan sumbu Y dan membentuk sudut siku-siku. Berarti posisinya tegak lurus dengan sumbu Y. Bisa kita simpulkan bahwa garis L1, L2, L3, dan L4 posisinya sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Bidang koordinat yang kedua, di sini ada 4 garis, yaitu garis M1, M2, M3, dan M4. Bagaimana posisi keempat garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita lihat dulu garis M1, M2, M3, dan M4 terhadap sumbu X. Dia berpotongan tegak lurus membentuk sudut siku-siku. Berarti posisinya tegak lurus dengan sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y searah, berarti dia posisinya sejajar dengan sumbu Y. Dengan kata lain, garis M1, M2, M3, dan M4
tegak lurus dengan sumbu X, dan sejajar dengan sumbu Y. Pada bidang koordinat kartesius yang ketiga, di sini ada dua garis, yaitu garis N1 dan garis N2. Bagaimana posisi garis N1 dan N2 terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kalau kita perhatikan, garis N1 dan N2 dia tidak sejajar dengan sumbu X maupun sumbu Y, dan garis N1 dan N2 dia juga tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Kedua garis tersebut hanya berpotongan di sumbu X dan juga di sumbu Y. Jadi kita bisa simpulkan bahwa posisi garis N1 dan N2 berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Bagaimana? Bisa dipahami kan? Nanti kalian akan mengamati sebuah gambar seperti ini. Ada macam-macam garisnya yang sudah diberi nama. Tugas kalian nanti adalah menentukan posisi garis-garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apabila dia sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y, ataupun juga tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y, berarti kita beri tanda centang. Dan apabila tidak sejajar ataupun tidak tegak lurus, kita beri tanda silang. Selamat mengerjakan.